Berpikir positif. Aku yakin kita semua sudah familiar dengan hal tersebut. Ketika kita jatuh karena banyak sekali permasalahan, mulai dari masalah studi, masalah pekerjaan, masalah asmara, hingga masalah keluarga, seringkali respon dari orang-orang sekitar kita yang mendengarkan keluh kesah kita. Mereka akan bilang, udah, pikir positifnya aja. Pertanyaannya, ketika kita sedang down, apakah berpikir positif itu mudah dilakukan? Dan lebih jauh lagi, apakah dengan berpikir positif, permasalahan kita akan selesai begitu saja? Jawabannya tidak. Aku menemukan hal yang menarik, bahwa ketika kita dipaksa untuk berpikir positif saat sedang down, saat sedang kecewa, ternyata bukan kebahagiaan yang kita dapatkan. 2 tahun yang lalu, ada seorang teman dan juga kolega, namanya Ferry. Dia salah satu teman baik dan kita memang kerap kali bertukar cerita. Saat itu dia sedang merasakan permasalahan yang luar biasa berat karena berkaitan dengan pekerjaannya. Impiannya untuk bekerja di salah satu perusahaan yang sudah dia idam-idamkan sejak dulu, sejak masih menempuh masa studinya, harus sirna, harus pupus karena terkendala izin dari kedua orang tuanya untuk berpindah lokasi kerja. Kondisinya benar-benar jatuh, kecewa, dia merasakan marah yang luar biasa. Dia bilang begini, Andre, aku udah coba cerita sama orang-orang sekitarku, keluargaku juga tentang apa yang aku alamin. Tapi kondisiku justru semakin memburuk sejak saat itu. Mereka bilang aku yang kurang bersyukur, aku yang kurang bisa berpikir positif. Dan sejak saat itu kondisiku semakin memburuk. Dan kalau boleh jujur, aku kecewa dengan nasihat-nasihat itu. Ketika kita dipaksa berpikir positif dan gagal melakukannya, seringkali kita justru jatuh ke lubang yang lebih dalam. Karena kita menganggap kita sendiri biang keroknya. Kita adalah penyebab kegagalan ini. Kamu harus bisa berpikir positif dong. Kamu harusnya bersyukur. Setidaknya itu yang dikatakan, yang dipercaya oleh orang-orang sekitar kita. Dan di sini letak permasalahannya. This is real. The dark side of positivity. Itu nyata. Manusia itu unik karena kita punya kebebasan berpikir dan merasa. Ada banyak jenis-jenis emosi yang kita tahu. Ada sedih, ada marah, ada kecewa, ada senang, ada banyak. Tapi pertanyaannya adalah, boleh nggak sih sebenarnya kita merasakan sedih? Ketika orang-orang sekitar kita sekarang sedang berlomba-lomba untuk menampilkan kehidupan versi terbaiknya dalam sosial medianya, menampilkan cuplikan kehidupan yang seolah-olah perfect, tidak ada celah, tidak ada masalah sama sekali. Boleh nggak sih kita merasakan sedih? Sedih ketika ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kecewa ketika ada yang menyakiti kita. Boleh nggak sih sebenarnya? Melanjutkan cerita tentang Ferry tadi, ketika dia sedang merasakan kecewa, sedih, lingkungannya memaksa dia untuk berpikir positif. Dan justru itu yang membuat dia semakin jatuh, semakin merasakan kecewa. Akibatnya dia memilih untuk menekan perasaan-perasaan atau emosi-emosi yang negatif. Ia tekan perasaan sedih, kecewa, dan marahnya tanpa ia mengetahui bahwa dampaknya ternyata lebih buruk dari apa yang dipikirkan.
Tanpa kita sadari juga, orang-orang sekitar kita juga melakukan hal yang sama. Kita, kebanyakan orang-orang memilih untuk menekan emosi-emosi negatif, emosi-emosi yang dicap buruk yang tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita takut dianggap lemah. Karena kita takut dianggap tidak bisa berpikir positif, tidak bisa bersyukur. Ketahuilah bahwa menekan perasaan-perasaan atau emosi-emosi negatif itu justru akan berdampak buruk. Emosi-emosi atau perasaan negatif yang kita tekan itu, mereka tidak akan pergi. Mereka akan menetap dalam diri dan mereka akan menumpuk. Menekan perasaan negatif itu ibaratnya seperti kita menyimpan air yang keruh, yang kotor, dan kita taruh dalam wadah dan kita tutup rapat-rapat. Dan seiring berjalannya waktu, ketika kita merasakan kekecewaan, ada pengalaman yang tidak menyenangkan, volume air itu akan semakin bertambah dan semakin bertambah. Hingga akhirnya wadah ini sudah tidak mampu lagi menampung dan airnya akan keluar, akan mengotori sekitar dan menimbulkan aroma yang luar biasa busuk. Seperti itu yang akan kita alami ketika kita menekan emosi negatif. Karena emosi-emosi itu akan menumpuk dan keluar dengan cara yang jauh lebih buruk daripada apa yang kita bayangkan sebelumnya. Berpikir positif itu perlu, tapi itu bukan satu-satunya jalan menuju kebahagiaan yang kita cari. Ketika kita sedang ada masalah, kita tidak perlu harus berpikir, oh berarti aku harus segera berpikir positif ya sekarang. Dan kalau aku nggak bisa berpikir positif, aku yang gagal ya. Bukan seperti itu caranya. Justru kita harus keluar dari sudut pandang dan cara berpikir itu. Cara berpikir yang membuat kita tertekan, yang akan membuat kita kehilangan diri kita sendiri. Pertanyaannya, lalu apa yang harus kita lakukan untuk bisa keluar dari berpikir positif yang semu? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui bahwa ternyata berpikir positif aja tidaklah cukup? Jawabannya adalah acceptance. Ya, acceptance atau penerimaan diri. Karena ini ibarat sebuah pintu yang perlu kita buka dan kita masuk ke dalamnya untuk mendekatkan diri kita kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Acceptance atau penerimaan diri artinya kita menerima dan mengakui bahwa keadaan kita tidak baik-baik saja. Kita merasakan sedih, kita kecewa, kita memilih untuk tidak menekan perasaan-perasaan itu. Dan hidup ini justru lebih menarik ketika kita punya mindset, gak apa-apa kok ngerasa sedih, gak apa-apa kok ngerasa kecewa, dan itu wajar. Kita tunjukkan saja kelemahan diri kita. We are vulnerable and we are living in vulnerable world. Ada banyak hal yang harus kita pelajari. Salah satu pengalaman dari Ferry, teman yang aku ceritakan di awal tadi. Setelah menjalani 2 tahun keterpurukan, masa-masa sulit, akhirnya dia berangsur-angsur pulih. Dia sudah merasakan kebahagiaan, dia merasakan kedamaian dan kelegaan yang tidak ia rasakan sebelumnya. Dan dia bilang begini, Andre, keadaanku sekarang sudah jauh lebih baik. Dan aku masih ingat dengan jelas, turning point-ku adalah di mana aku memutuskan kalau nggak apa-apa ngerasa sedih.
Nggak apa-apa ngerasa kecewa. Dan aku yakin bahwa momen sedih dan kecewaku ini justru akan membantu aku menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, aku tahu ini memang butuh waktu. Kadang ketika aku sudah merasa baik-baik aja, lalu aku keingat lagi momen yang menyebalkan, momen yang menyakiti hati aku. Dan akhirnya aku sedih lagi. Tapi aku selalu punya cara untuk bisa bangkit lagi, karena aku tahu ini fase yang wajar. Hingga akhirnya sekarang, aku sudah move on. Dari pengalaman Ferry, kita jadi belajar bahwa ketika sedang terpuruk, sedang ada banyak permasalahan, dan kita memutuskan untuk menerima dan memahami bahwa oke, kondisiku sekarang gak baik-baik aja. Aku sedih, aku kecewa, aku merasakan marah. Kita tidak menekan perasaan-perasaan itu. Justru ternyata mendekatkan kita kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Coba bayangkan, di tangan kiriku ini adalah titik atau momen yang kita sebut dengan pain. Momen di mana kita merasakan kekecewaan, hal-hal yang terjadi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini momen pain. Dan di tangan kananku, ini adalah titik atau momen yang dinamakan healing. Di mana kita menang dari permasalahan, lepas dari keterpurukan, dan kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Setiap orang pasti ingin beralih dari titik pain ini menuju ke healing. Dan ternyata untuk bisa menuju titik healing dari pain ini, kita harus melalui sebuah lorong atau tunnel yang aku sebut dengan masa tempa. Untuk menuju masa tempa ini, memang kita harus melakukan acceptance terlebih dahulu. Karena itu ibarat sebuah pintu yang pertama dan terutama untuk bisa masuk ke masa tempa, sebelum akhirnya kita bisa masuk ke dalam healing dan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Masa tempa ini adalah hal yang unik dan luar biasa. Karena masa tempa ini adalah momen di mana kita menjalani keputusan yang kita buat bahwa hidup ini tidak sedang baik-baik aja. Di fase ini kita akan merasakan marah, sedih, kecewa. Bisa dalam hitungan jam, bisa hitungan hari, bulan, bahkan bertahun-tahun seperti halnya yang dirasakan Ferry tadi. Tapi karena kita sudah memahami dan menerima bahwa ini adalah fase yang perlu kita lalui dan wajar merasakan kekecewaan itu. Karena kita sudah punya mindset bahwa di ujung sana ada healing, ada kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan ketika kita sudah berdamai dengan diri sendiri dan juga keadaan, seakan emosi-emosi negatif seperti sedih, kecewa, marah, cemas, itu sudah mendapatkan tempat terbaik di dalam diri kita. Dan di situ letak positive thinking yang sesungguhnya. Karena kita percaya bahwa dalam masa tempa ini, kita akan merasakan ups and down. Dan itu wajar. Karena ini adalah fase menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Ubah mindset kita, maka aku yakin kita akan mengubah cara hidup kita. Pain, masa tempa, dan juga healing. Ini adalah sebuah journey yang luar biasa. Dan yang menarik, ketika aku mendengarkan cerita dari orang-orang yang sudah melalui masa tempa ini dan sudah sampai di titik healing, orang-orang yang aku sebut dengan survivor, salah satunya si Ferry, dan kita semua juga adalah survivor. Ketika aku tanya, apa yang kamu rasakan ketika sudah sampai di titik healing ini? Yang luar biasa, mereka akan bilang, ternyata gak seburuk itu. Dan ternyata pengalaman itu justru membuat hidupku jauh
lebih baik sekarang. Mindset adalah yang terutama. Ketika kita sedang down dan kecewa, kita harus lakukan acceptance. Kita terima dan pahami bahwa hidup ini memang tidak sedang baik-baik saja. Kita sediakan tempat terbaik untuk segala emosi-emosi negatif itu. Ketika kita melakukan acceptance, kita membuka pintu untuk menuju kepada masa tempa. Dan di sini kita akan merasakan ups and down yang luar biasa. Kita akan merasakan sedih, marah, kecewa, tapi kita akan tahu bahwa ini wajar. Karena aku tahu di ujung sana ada kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan ketika kita sudah sampai di titik healing ini, ada perasaan yang unik, yang luar biasa. Kita akan menengok ke belakang perjalanan yang sudah kita lalui. Kita akan bilang, ternyata gak seburuk itu kok. Pengalaman ini membuat hidupku jauh lebih baik. Ketahuilah, berpikir positif bukan berarti kita hanya sekedar menginginkan hal-hal yang baik saja terjadi dalam hidup kita dan mengabaikan hal-hal negatif. Bukan seperti itu. Karena hidup ini adalah paket lengkap antara kebahagiaan dan kesedihan, keberhasilan dan pembelajaran. Berpikir positif yang sesungguhnya adalah kita menyadari bahwa hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita akan selalu datang, akan selalu hadir di dalam hidup kita. Tapi kita memilih untuk siap menghadapinya daripada menghindarinya. Jika kita memaknai hal ini dengan sungguh-sungguh, maka artinya kita sudah siap untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Terima kasih.